tersangka RS melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90. Tersangka korupsi di Pertamina diduga oplos RON 90 jadi Pertamax. Apa reaksi pimpinan Pertamina? Perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp193,7 triliun, kata Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Senin malam. Modus para tersangka yaitu, mengondisikan, produksi minyak bumi dalam negeri menjadi berkurang dan tidak memenuhi nilai ekonomis sehingga perlu impor dan melakukan markup kontrak pengiriman minyak impor. Mengoplos impor minyak mentah RON 90 setara Pertalite dan kualitas di bawahnya menjadi RON 92 Pertamax. Kejagung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun. Mereka adalah 1. RS, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. 2. SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. 3. YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. 5. MKAR, Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. DW, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. 7. Gereja, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak. Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertamina Internasional, SDS tengah berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa. Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim DW tengah berjalan memasuki mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menjelaskan salah satu modus yang dilakukan tersangka RS yaitu melakukan pengoplosan bahan bakar minyak BBM. Harli mengatakan, RS diduga melakukan pembelian minyak bumi dengan kualitas RON 90 setara Pertalite dan di bawahnya yang kemudian diolah kembali di depo, lalu dijual dengan tipe RON 92 Pertamax. Apa yang dilakukan tersangka itu, kata Harli, melanggar kewenangan yang dimiliki karena pencampuran seharusnya dilakukan oleh Kilang Pertamina Internasional, bukan oleh Pertamina Patraniaga. Sebaliknya, mereka diduga bersengkongkol untuk membuat produksi minyak bumi dari dalam negeri tidak terserap sehingga pemenuhan minyak mentah dan produk kilang harus dilakukan dengan cara impor. Tak tanggung-tanggung, dampak dari rangkaian perbuatan para tersangka itu diprediksi menyebabkan kerugian negara hingga Rp193,7 triliun. Bahkan, kata Qohar, dugaan perbuatan tersangka juga menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Akibatnya, pemerintah memberikan kompensasi subsidi BBM yang lebih tinggi bersumber dari APBN.